Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai activation function, yaitu kelompok kami terdiri dari Nelly Triyanti, G1A 01808, Gina Salsabila Vandini, G1A 01838, dan saya Eva Nurmalasari, NPM G1A 01810. Fungsi aktivasi adalah persamaan matematis yang menentukan keluaran dari jaringan syaraf yang memutuskan apakah neuron harus diaktifkan atau tidak dengan menghitung jumlah bit tertimbang dan selanjutnya menambahkan bias dengannya. Fungsi aktivasi terletak di tengah lapisan atau berada di antara input dan output, seperti pada gambar di bawah ini, di mana fungsi aktivasi atau neuron itu terletak di antara input dan output. Tujuan dari fungsi aktivasi adalah mengenalkan non-linearitas pada model atau membantu neural network menjadi sebuah fungsi non-linear. Jika tidak ada fungsi aktivasi, maka neural networks hanyalah model linear biasa. Jaringan saraf tanpa fungsi aktivasi pada dasarnya hanyalah model regresi linear. Fungsi aktivasi melakukan transformasi non-linear menjadi input sehingga mampu mempelajari dan melakukan tugas yang lebih kompleks. Seperti pada contoh, di sini ada lapisan 1 yang disebut dengan Z1 sama dengan W1X plus B1, di mana A1 sama dengan Z1. Kemudian untuk lapisan kedua atau lapisan keluaran yaitu Z2 sama dengan W2A dikali W2 kali A1 plus B2 dengan A2 sama dengan Z2. Z2 sama dengan W2 dikali W1X plus B1 ditambah B2, kemudian Z2 sama dengan W2 dikali W1X ditambah W2 dikali B1 plus B2, membiarkan W2 dikali W1 sama dengan W, dan W2 dikali B1 plus B2 sama dengan B. Hasil akhirnya adalah Z2 sama dengan W dikali X ditambah B, yang merupakan fungsi linear. Dari pengamatan, menghasilkan fungsi linear bahkan setelah menerapkan hidden layer. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak peduli berapa banyak hidden layer yang kita pasang di neural net, semua layer akan berperilaku sama karena komposisi dua fungsi linear adalah A, fungsi linear itu sendiri. Fungsi aktivasi non-linear akan membiarkannya belajar sesuai dengan kesalahan di arti perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan fungsi aktivasi. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya, Gina Salsabila Vandini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fungsi aktivasi. Yang pertama, ada fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid berada di antara 0 hingga 1. Karena itu, fungsi sigmoid digunakan untuk model di mana kita harus memprediksi probabilitas sebagai output. Karena probabilitas apapun hanya berada di antara kisaran 0 dan 1. Fungsi sigmoid biasanya digunakan pada lapisan keluaran dari klasifikasi biner, di mana hasilnya adalah 0 atau 1. Yang kedua, ada fungsi ReLU atau Rectified Linear Unit. Fungsi ReLU adalah fungsi aktivasi yang paling banyak digunakan. ReLU seringkali diterapkan di deep learning jaringan neural. ReLU adalah aktivasi default saat mengembangkan perceptron multilayer dan jaringan saraf konvolusional. Fungsi ReLU digunakan dalam jaringan dengan banyak lapisan karena masalah gradien yang menghilang. Fungsi ReLU memungkinkan model untuk belajar lebih cepat dan bekerja lebih baik. Yang ketiga, terdapat fungsi TAN atau Tangen Hyperbolic. Fungsi TAN seperti fungsi sigmoid, tetapi lebih bagus. Fungsi TAN memiliki rentang nilai antara -1 hingga +1 dan berpusat di 0. Fungsi TAN digunakan dalam lapisan tersembunyi dari jaringan saraf karena memiliki rentang nilai -1 hingga +1 dan berpusat di 0, sehingga membantu dalam memusatkan data dengan membawa min mendekati 0. Yang keempat, terdapat fungsi softmax. Fungsi softmax
Disebut juga fungsi regresi logistik kelas jamak, karena softmax merupakan generalisasi dari regresi logistik yang dapat digunakan untuk klasifikasi kelas jamak. Rumusnya mirip dengan fungsi sigmoid yang digunakan untuk regresi logistik. Fungsi softmax dapat digunakan dalam pengklasifikasi hanya jika kelas-kelas tersebut saling eksklusif. Fungsi softmax digunakan saat mencoba menangani beberapa kelas. Fungsi softmax akan memeras keluaran untuk setiap kelas antara 0 dan 1 dan juga akan membagi dengan jumlah keluaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Meli Trianti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Apakah fungsi aktivasi harus diterapkan di setiap layar NN? Ya, karena neuron saraf tiruan menerima sinyal input dari neuron sebelumnya, kemudian melakukan proses perhitungan menggunakan suatu fungsi. Hasilnya kemudian diteruskan ke neuron-neuron yang lain. Proses menghitung jumlah tertimbang dari inputnya, menambahkan bias, dan kemudian memutuskan apakah harus diaktifkan atau tidak diaktifkan, disebut sebagai fungsi aktivasi. Jika fungsi aktivasi ini tidak diterapkan di dalam layar neuron network, maka kita tidak bisa mengetahui batasan nilai dan memutuskan apakah neuron harus diaktifkan atau tidak. Selanjutnya yaitu regresi. Pada regresi, kodingan fungsi aktivasi terletak pada kodingan ke-36 yang menggunakan fungsi linier, di mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Pada klasifikasi, kodingan fungsi aktivasi terletak pada kodingan kelima yang menggunakan fungsi softmax, di mana dapat dilihat di bawah ini. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.